Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Dian Baramukti dengan NIM 2403016024, mahasiswa Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Pada kesempatan di video ini saya akan menjelaskan tentang IRIS, Sistem Informasi Sumber Daya Informasi, yang merupakan mata kuliah dari Sistem Manajemen Informasi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam slide yang pertama. Itu ada apa yang dimaksud dengan IRIS. IRIS merupakan beberapa sistem informasi yang merujuk dalam menggunakan data dan mengolah. Suatu perangkat mengolah sumber daya informasi merupakan kunci pokok keberhasilan manajemen dalam memperoleh keunggulan. Hal ini merupakan bagian inti dalam menyatukan seluruh kegiatan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengambil, dan menggunakan data informasi. Dan kita masuk ke dalam slide yang kedua, itu akan menjelaskan sumber daya perusahaan meliputi. Nah, faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau aktivitas perusahaan di berbagai perusahaan itu ada beberapa jenis. Di sini saya mengambil tiga. Satu, sumber daya manusia. Nah, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan termasuk kualifikasi, pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan mereka. Dan yang kedua itu ada sumber daya intelektual, itu sumber daya non fisik dan tidak terwujud seperti paten produk, merek organisasi, dan hak cipta atas materi penting. Dan yang ketiga itu ada sumber daya keuangan, dapat mencakup uang tunai, kredit, atau jalur kredit. Terus ini kita akan masuk ke dalam slide yang ketiga, yaitu tujuan IRIS. Nah, tujuan IRIS ini ada banyak, tapi saya mengambil 4 karena ini yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan suatu tujuan di IRIS. Yang pertama itu ada mengumpulkan dan menyimpan data dengan cara yang mudah dan mudah untuk diakses tentunya. Dan yang kedua itu memberikan analisis laporan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan yang bijak. Dan yang ketiga itu ada mengurangi kesalahan melalui penggunaan teknologi. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas dengan integrasi dan mengoptimalisasikan proses. Dan kita masuk ke dalam slide berikutnya, itu manfaat IRIS. Nah, di sini manfaatnya IRIS ini saya ada ambil 6. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan berbagai macam proses bisnis untuk mengurangi kerugian. Yang ketiga, penghematan waktu dengan mengotomatiskan tugas manual. Dan yang keempat ada mengubah alur kerja yang lebih struktur dan efisien. Terus yang kelima ada memantau penggunaan sumber daya manusia, finansial, material secara teratur. Dan yang ke-6 itu ada meningkatkan kualitas informasi dan menjamin setiap data terakurat dan terpercaya tentunya. Dan yang terakhir itu ada di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam pengolahan IRIS. Nah, dalam slide tadi saya sudah menjelaskan tentang berbagai keunggulan dan manfaat dalam melakukan IRIS di dalam sistem informasi, dan tentunya pasti ada hambatan dalam melakukan hal tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kehambatannya. Di sini saya ada ambil beberapa, yaitu satu, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Dan yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Dan yang keempat itu kurangnya tenaga ahli. Yang kelima, sosialisasi dan penerimaan karyawan. Dan yang terakhir ini integrasi dengan sistem yang ada. Terus kita masuk ke dalam kesimpulannya. Serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu maupun mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriterianya. Sekian dari video PPT saya, ya tugasnya. Sekian.